Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Wendy Astuti, 211-80393 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia. Dalam mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, saya ingin mempresentasikan tentang analisis risk and return saham. Investasi adalah penanaman pada suatu perusahaan untuk memperoleh keuangan. Investasi itu ada dua jenis. Yang pertama, physical investment terdiri dari emas batangan, properti, dan surat berharga lainnya. Sedangkan finance investment seperti produk keuangan yang tidak dapat disentuh. Tujuan seorang investor melakukan investasi dalam bentuk saham adalah untuk mendapatkan return. Return terdiri dari dua, yaitu yield dan capital gain. Yield berasal dari perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka investor berhak untuk mendapatkan laba sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Sedangkan capital gain adalah komponen kedua dari return berupa kenaikan saham atau penurunan harga surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Untuk dapat meminimalisir risiko investasi saham di pasar modal, yaitu dengan melakukan portofolio diversifikasi saham dengan melakukan investasi pada banyak saham, sehingga kerugian pada satu saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham lainnya. Untuk mengetahui saham yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dengan risiko tertentu dan dapat diminimalisir dengan melakukan analisis portofolio terlebih dahulu. Analisis portofolio akan membantu investor dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio mana yang paling efisiensi, yang mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar-besarnya dengan tingkat risiko yang sekecil-kecilnya. Yang pertama ini ada analisis top-down, yaitu menentukan emiten yang akan diinvestasikan pada paper ini. Jika seseorang investor mampu melakukan analisis ini, maka investor dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Yang kedua ini ada analisis makroekonomi Indonesia. Keadaan makroekonomi di Indonesia ini sangat mempengaruhi kondisi sebuah perusahaan, di mana analisis keadaan makroekonomi sebuah negara ini sangat penting dan cukup kuat serta stabil di tengah ketidakpastian geopolitik global. Di sini ada tabel mengenai PDB dan PDB per kapita dari tahun 2013 sampai 2019. Salah satu kelemahan struktural di ekonomi Indonesia, kinerja ekspor dan impor hanya merupakan porsi yang relatif kecil dan total ekonomi Indonesia. Risiko perdagangan terhadap PDB Indonesia sebenarnya ini sangat rendah, sekitar 40% dari rata-rata dunia yang berkisar 55-60%. Rasio rendah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak terintegrasi dengan baik di dalam rantai pasokan dan rantai nilai global. Ini adalah situasi yang menyiratkan bahwa ada peluang yang terlewatkan dalam hal menghasilkan pekerjaan baru serta lebih umum dalam hal pertumbuhan ekonomi dan sosial. Salah satu keuntungan kalau memiliki rasio perdagangan terhadap PDB yang rendah adalah bahwa negaranya tidak terlalu dipengaruhi oleh merosotnya perdagangan internasional, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dalam konteks perang tarif Amerika Serikat sampai China yang dimulai pada tahun 2018 atau krisis corona yang menyebabkan runtuhnya perdagangan global. Yang ketiganya ada analisis sektoral saham. Pertama ada sektor finance. Sektor finance dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ketika saham perbankan mengalami penurunan harga, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membandingkan dengan saham perbankan lainnya. Yang kedua ini ada sektor consumer food, yaitu emiten barang konsumsi pun dinilai cukup bertahan dari sentimen pembatasan skala besar atau PSBB. Saat ini lebih sedikit dan lebih fleksibel dibandingkan yang pertama, sehingga mengekspektasikan sejumlah emiten di sektor barang konsumer masih dapat membukakan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan pada kuartal kedua yang dinilai sebagai masa tersulit bagi emiten. Yang ketiga ini ada sektoral BUMN. BUMN secara umum ini masih stagnan, tidak mengalami banyak kemajuan
kinerja secara umum yang mencapai puncak. Karena punya peluang menyeret perekonomian pada pertumbuhan yang rendah jika masih terus tertinggal seperti sekarang ini, memang akhir-akhir ini ada sejumlah BUMN yang mulai bangkit, tetapi banyak pula yang makin sulit. Maju mundurnya ekonomi Indonesia juga banyak ditemukan di negara maju yang mempunyai kinerja BUMN. Dengan demikian, kinerja akan banyak menentukan konsekuensi pada fiskal, baik langsung melalui dividen ataupun kerugian yang harus ditanggung oleh APBN, ataupun tidak langsung kinerja keuangannya yang masih memprihatinkan memberikan kontribusi yang kecil bagi APBN. Dan yang terakhir ada sektoral investasi dan jasa penunjang telekomunikasi, yaitu memberikan kontribusi berupa potensi pendapatan yang paling baik. Dengan begitu, harga saham ini tidak dapat terlalu jatuh di tengah indeks saham yang berada dalam tren yang melemah. Melihat indeks harga saham ini masih akan cukup baik, karena bisnis sektor ini merupakan yang dibutuhkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ini ada analisis saham perusahaan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BBRI. Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia Bank BRI adalah bank pemerintah pertama Republik Indonesia dalam masa Perang Pertahanan Kemerdekaan pada tahun 1948. Kegiatan BRI sempat terhenti sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Bank BRI ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Di sini ada pergerakan harga BBRI versus harga IHSG, di mana harga IHSG jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga BBRI. Yang kedua ini ada risk and return BBRI. Perhitungan return bebas resiko diperoleh dari perhitungan dengan hasil nilainya sebesar 1,5182 atau 151%. Saham ini return ekspektasinya lebih besar dari return aktiva bebas resiko. Artinya saham BBRI adalah high risk and high return. Yang ketiga ada summary output. Dihasilkan sesuai dengan risk and return BBRI sebesar 1,5182. Yang keempat ada valuasi saham BBRI. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis BBRI, didapatkan hasil seperti di atas. Risk-free rate BBRI sebesar 5,77% apabila saham ini dibeli masih dalam keadaan efisiensi karena tingkat return BBRI lebih besar. Nilai intrinsik dari saham BBRI sebesar 5.113, sedangkan nilai pasar saham sebesar 4.234. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BBRI ini adalah under value. Yang kedua ada Telkom Indonesia Persero atau TLKM. Kegiatan utama Telkom Indonesia adalah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak maupun yang bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan terkoneksi, serta layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, Telkom Indonesia juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, dan edutainment, termasuk cloud-based dan server-based management service, layanan e-commerce, payment, serta layanan portal lainnya. Anak usaha Telkom Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok dan pemimpin bisnisnya, yaitu seluler Telkom, bisnis internasional, bisnis multimedia, dan bisnis infrastruktur. Di sini ada pergerakan harga Telkom versus harga IHSG, di mana harga IHSG jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga Telkom.
Yang kedua ada risk and return Telkom. Perhitungan return aktiva bebas resiko diperoleh dari perhitungan dengan hasilnya sebesar 0,5446 atau 0,54%. Saham ini return ekspektasinya itu lebih kecil dari return aktiva bebas resiko. Artinya saham Telkom adalah low risk and low return. Yang ketiga ini ada summary output, di mana beta yang dihasilkan sesuai dengan risk and return Telkom sebesar 0,54655. Yang keempat ada valuasi saham Telkom. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis Telkom, didapatkan hasil seperti di atas. Risk free rate Telkom sebesar 5,77% apabila saham ini dibeli masih dalam kategori tidak efisiensi. Karena tingkat return Telkom lebih kecil, serta nilai intrinsik dari saham Telkom sebesar 7.164, sedangkan nilai pasar saham sebesar 3.777, maka dapat disimpulkan bahwa saham Telkom adalah under value. Yang ketiga ini ada aneka tambang persero atau ANTM. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Antam adalah bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkatan, serta jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut. Kegiatan utama Antam adalah bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauxit, batubara, dan jasa pemurnian logam mulia. Di tahun 2014, perusahaan akan mulai menjual komoditas baru chemical grade alumnia atau CGE seiring dengan mulai beroperasinya pabrik pengolahan CGE di Tayan, Kalimantan Barat. Selain itu, Antam juga tengah mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik. Di sini ada pergerakan harga Antam versus harga IISG, di mana harga IISG jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga Antam yang rendah. Yang kedua ada risk and return Antam. Perhitungan return aktiva bebas resiko diperoleh dari perhitungan dengan hasil nilainya sebesar 1,2600 atau 1,26%. Saham ini return ekspektasinya lebih besar dari return aktiva bebas resiko. Artinya saham Antam adalah high risk and high return. Yang ketiga ada summary output. Beta yang dihasilkan ini sama dengan risk and return Antam sebesar 1,2600. Yang keempat ada valuasi saham Antam. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis Antam, didapatkan hasil seperti yang di atas. Risk free rate Antam sebesar 5,71%. Apabila saham ini dibeli masih dalam kategori efisiensi karena tingkat return Antam lebih besar, nilai intrinsik dari saham Antam sebesar 2.825, sedangkan nilai pasar saham sebesar 836. Maka dapat disimpulkan bahwa saham Antam ini adalah under value. Yang keempat ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Lalu pada tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. ICBP beroperasi di sektor kemasan makanan, di mana perusahaan mempunyai berbagai macam produk seperti mie instan, produk susu, bumbu makanan, makanan ringan, dan makanan yang bernutrisi dan spesial. ICBP tercatat pada Bursa Saham Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2010. ICBP didirikan sebagai produk konsumen yang bermerek CBP Group dari PT Indofood Sukses Makmur. Di sini ada pergerakan harga ICBP versus harga IISG. Di mana harga ICBP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga IISG yang lebih rendah. Yang kedua ada risk and return ICBP.
Perhitungan return aktiva bebas resiko diperoleh dari perhitungan dengan hasil nilainya sebesar 0,2323 atau 0,23%. Saham ini return ekspektasinya lebih kecil dari return aktiva bebas resiko, artinya saham ICBP adalah low risk and low return. Yang ketiga ini ada Summer Output, di mana beta yang dihasilkan sesuai dengan risk and return ICBP sebesar 0,2323. Yang keempat ada valuasi saham ICBP. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis ICBP, didapatkan hasil yang seperti di atas, di mana risk-free rate ICBP sebesar 5,77%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori tidak efisiensi karena tingkat return ICBP lebih kecil, nilai intrinsik dari saham ICBP sebesar 2494, sedangkan nilai pasar saham sebesar 10.895. Maka dapat disimpulkan bahwa saham ICBP ini adalah overvalue. Dan yang terakhir ada Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower, yaitu bidang usaha kecuali jasa di bidang hukum dan pajak yang melakukan investasi pada perusahaan lainnya. Bidang usaha utama Tower dan anak usaha adalah penyewaan menara dan pemancar. Saat ini investasi utama Sarana Menara Nusantara Tbk adalah kepemilikannya 99,999% atas saham yang beredar pada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, sehingga sebagian besar kegiatan usaha Tower dijalankan oleh Protelindo. Di sini ada pergerakan harga Tower versus harga IHSG, di mana harga Tower lebih tinggi dibandingkan dengan harga IHSG. Yang kedua, ada Risk and Return Tower. Perhitungan return aktiva bebas resiko diperoleh dari perhitungan dengan hasil nilainya sebesar 0,0492 atau 0,04%. Saham ini return ekspektasinya lebih kecil dari return aktiva bebas resiko. Artinya, saham Tower adalah low risk and low return. Yang ketiga ada Summary Output. Beta yang dihasilkan sesuai dengan risk and return Tower, di mana beta sebesar 0,0492. Yang keempat ada valuasi saham Tower. Setelah melakukan valuasi terhadap data historis Tower, didapatkan hasil seperti yang di atas. Risk-free rate sebesar 5,77%. Apabila saham ini dibeli, masih dalam kategori tidak efisiensi karena tingkat return Tower lebih kecil, serta nilai intrinsik dari saham Tower sebesar 10.3341, sedangkan nilai pasar sahamnya 7816, maka dapat disimpulkan bahwa saham ICBP adalah undervalue. Pembentukan portofolio yang optimal. Dari kelima saham yang dipilih tadi seperti Telkom, BBRI, Antam, Tower, ICBP memiliki RM 3,62%. K-nya yang dimiliki Telkom sebesar 4,57%, BBRI 2,53%, Antam 3,07%, Tower 5,61%, ICBP sebesar 5,23%. Portofolio yang dihasilkan Telkom, Tower, serta ICBP yaitu tidak efisiensi, sedangkan BBRI dan Antam yaitu efisiensi. Lalu, nilai pasar yang dihasilkan Telkom sebesar 3.777, BBRI 4.234, Antam 836, Tower 7.816, dan ICBP 10.894. Nilai intrinsiknya Telkom sebesar 7.164, BBRI 5.113, Antam 2825, Tower 10.3341, dan ICBP 2494. Rekomendasi dari Telkom, BBRI, Antam, Tower undervalue, sedangkan ICBP adalah overvalue. Di sini ada capital market land. Dari saham ini, seperti BBRI, Antam, adalah masuk kategori efisiensi, sedangkan ketiga saham ini seperti Telkom, ICBP, Tower termasuk kategori yang tidak efisiensi. Kesimpulannya, tujuan investor dalam melakukan investasi dalam bentuk saham adalah untuk mendapatkan return. Dari setiap return selalu dibarengi dengan resiko. Untuk meminimalisir risiko,
investasi di pasar modal, seorang investor harus melakukan portofolio diversifikasi saham dengan melakukan investasi pada banyak saham, sehingga satu saham yang mengalami kerugian dapat ditutup dengan saham lainnya. Secara garis besar mengenai saham apa yang hendak diinvestasikan, maka terlebih dahulu melakukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan top-down. Nah, dalam pendekatan top-down ini memiliki beberapa pendekatan dalam menganalisa makroekonomi, sektoral, dan analisis perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.